Oke. Jadi kalau money market hedge, kita nilainya ekuivalen terima 1772605. Berarti kalau digambar, ini dia. 1772605. Dan nilainya tidak akan berubah. Oke. Itu kenapa dia akan tetap garis datar ya. Jadi ciri-ciri kalau dia unhedged, dia akan berubah, bisa naik, bisa turun, mengikuti profil aset dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian hedging menggunakan forward dan hedging menggunakan money market sama nih konsepnya. Dia menghedging aset dengan liabilities sehingga efeknya adalah garis datar. Bedanya kalau di forward liabilities yang di-create di forward sementara forward yang di-create di liabilities, sementara kalau money market bank loan yang di-create di liabilities. Efeknya sama garis datar, itu kenapa gambarnya mereka garis datar. Nah, kemudian yang keempat adalah dengan option. Dengan option. Saya minta tolong ke Trisha. Trisha ada Trisha? Iya, Pak. Trisha ada ya? Oke. Sekarang kan berarti kita gambar dulu ya, konsepnya dulu ya. Ini adalah AR yang sama dengan aset, gitu ya. Kita menggunakan option apa? Ada macam-macam nih. Kalau kita ingat sebentar, kalau yang option, kembali ke option, gitu ya. Nah, ini dia. Call option atau put option. Call-nya buy atau sell. Sementara aset kan seperti ini nih, dari kiri bawah ke kanan atas. Apa yang akan kita gunakan untuk menghedge aset? Buy call, sell call, buy put, sell put. Berarti kita buy put dan sell call ya, Pak? Buy put dan sell call. Kenapa? Buat menghedge si aset tadi. Oke. Buy put, kenapa buy put? Kenapa buy put? Agar kalau terjadi penurunan nilai, dia Kerugian. kerugian, Oke. dia netral. Oke. Kenapa sell call? Agar kalau dia terjadi keuntungan, dia netral. Kalau terjadi keuntungan, dinetralkan juga sama Trisha. Kan biar nggak mencatat keuntungan dan kerugian kan, Pak? Salah satu keunggulan kita menggunakan option adalah kita bisa menghilangkan hanya salah satu sisinya saja. Kerugiannya aja ya? Iya. Oh, berarti Jadi buy put aja ya, Pak? buy put saja soalnya.
Kalau misalkan yang tadi, yang money market hedge sama forward, dia Dua-duanya ke sebenarnya, offset. iya, dua-duanya ke offset. Itu kelemahannya sebenarnya. Tapi kalau dengan call option dia bisa hanya menghilangkan salah satu. Dan yang pasti kalau bisa hilang salah satu, yang rugi aja yang dihilangkan. Ya, oke. Ya, Pak. Berarti buy put. Gambarnya buy put kan berarti dari kiri atas terus datar. Gitu ya. Buy put kan gini kan ya? Iya nggak Trisha? Iya, Pak, betul, Pak. Betul ya? Kiri atas, kanan bawah, terus datar. Efek netnya jadinya gimana? Positif ketemu negatif jadinya? Nol. Datar. Positif ketemu nol jadinya? Naik. Naik dia. Datar, terus ke atas. Ya. Tuh lihat. Makanya nanti gambarnya yang option datar, terus ke atas. Oke. Itu konsepnya. Jadi kita menghilangkan sisi negatif dari AR tersebut dengan beli put option, buy put option, sehingga netral dia, hedge, kalau seandainya kursnya turun, tapi dia akan menguntungkan kalau kursnya naik. Oke. Itu kenapa di sini buy put option. Ada pertanyaan? Itu yang tadi saya bilang, kalau ada misalkan di soalnya, di sini kan put option, call option, segala macam. Kalau misalkan memang ada pilihan call atau put, kalian nggak ambil call-nya, hanya put-nya aja yang diambil. Dan kalau ada sell atau buy, maka yang kita pilih adalah buy put option. Kenapa? Ini penjelasannya. Karena kita ingin melakukan hedging. Sudah? Oke. Tapi kalau buy put option, strike price-nya 1,75, preminya 1,5%. Berarti kalau seandainya kursnya di atas 1,75, exercise atau tidak? Tidak, Pak. Tidak di exercise. Jadi kita terima 1 juta pound sterlingnya, 1 juta pound sterling karena kursnya di atas 1,75, ya udah langsung aja dijual menggunakan kurs yang lebih tinggi dari 1,75. Tapi kalau kursnya di bawah 1,75, apa yang harus dilakukan? Kalau kursnya misalkan 1,70 misalkan. Apa yang harus dilakukan? Di exercise, Pak, put Di option. exercise. Kenapa di exercise? Karena menguntungkan. Karena menguntungkan. Dia bisa jual pound sterlingnya di harga 1,75. Sementara di pasar, kalau dia misalkan jual langsung ke pasar, kurs pound sterlingnya di bawah 1,75. Kan itu dia exercise. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan premium yang 1,5%? Bagaimana dengan premium yang 1,5%?
Premi ini apa, Trisha? Masuk sebagai biaya put option itu. Biayanya, oke. Berarti bagaimana menghitung biaya yang 1,5% ini? Bagaimana menghitung biayanya? Dikalikan 1,5% kali dengan nominalnya yang pound sterling 1 juta itu 1 juta pound sterling kali dikali spot rate. spot rate. Spot rate atau ini? Spot rate 1,764 itu kan Pak. dikali dengan spot rate. Iya. Bukan dikali dengan apa namanya? Bukan dikali dengan exercise rate. Dikali dengan apa? Trisha? Spot rate sih Pak. Dikali dengan spot rate. Karena Jangan dia lupa belum ya. tentu exercise ya. Iya, betul. Jadi patokannya adalah spot rate. 1,764. 64. Jadi berapa biaya yang harus dia bayarkan? 26.460. Ini dia ya. 26.460. Setelah dia bayar, maka nanti 3 bulan lagi kalau dia terima 1 juta, dia tinggal lihat kursnya berapa. Kalau seandainya dia di atas 1750, berarti dia 1,75 dia exercise, kalau di bawah kalau di atas 1,75 tidak exercise, kalau di bawah dia exercise. Oke. Okay. 26460 ini kapan dibayarnya? Di awal ya Pak, di T0. T0. Berarti berapa nilai 26460 ini di T1? Kenapa? Saya kan nanti membandingkan, misalkan saya terima 1750, gitu kan ya? Saya kan harus dikurangi dengan 26460, karena ini kan adalah biayanya yang saya bayarkan di T0, gitu kan ya? Berarti saya harus membandingkan sama-sama di T1. Berapa nilai 26460 di T1? Berapa, Trisha? Dikali 1 plus 3% ya Pak? Kenapa dikali 1 plus 3%? Ini kenapa dikali 1 plus 3%?
Karena pakai yang WACC. Kenapa pakai yang WACC? Apa maksudnya 26460 ini dikali 1+3% pakai WACC? Jadinya berapa sih ini? Berapa dolar? Jadi 27254. Jadi sebenarnya biaya yang saya bayar untuk masuk ke put option ini 26460 atau 27254 sebenarnya. Padahal kan saya bayar 26460. Kenapa di T1 27254 biaya ini? Kenapa menggunakan WACC perusahaan? Setahu saya sih tadi itu kalau saya punya uang 1.720.000 saya bisa invest di tingkat WACC. Jadi saya bisa dapat 3%. Terus kalau ini maksudnya apa ya? Ini kan bukan investasi. Berarti opportunity cost. Opportunity cost-nya dia. Betul. Betul sekali. Jadi ini adalah opportunity cost karena saya tidak bisa invest. Kenapa saya tidak bisa invest? Karena saya sudah membayarkan 26460 untuk buy put option. Sehingga opportunity cost-nya 3%. Nilainya 27254. Jangan lupa berarti nanti ketika saya menerima 1 juta pound sterling, pilihannya adalah saya exercise atau tidak. Cash yang saya peroleh dari exercise atau tidak itu harus tetap dikurangi dengan 27254. Misal kursnya 177 ya misalkan, atau diikuti yang di buku deh. Misal kursnya adalah 1,76. Exercise atau tidak? Trisha? Exercise atau tidak? Kalau kursnya 1,76. Exercise, Pak. Di exercise. Buy put itu kan saya bisa menjual di harga 1,75. Kalau kurs yang di luar 1,76, saya exercise put saya. Rugi berarti ya, Pak? Rugi kalau di exercise. Berarti kalau 1,76? Enggak di exercise. Tidak di exercise. Berarti berapa yang... Terus begitu saya dapat 1 juta, nggak saya exercise put optionnya, 1 juta pound sterlingnya saya apain? Kan nggak di exercise nih, berarti saya nggak dapat kurs 1,75. Saya nggak dapat 1.750.000 kan berarti ya. Kalau saya terus dapat 1 juta pound sterling, terus saya apain 1 juta pound sterling ini kalau nggak saya exercise? Yang lain ada yang bisa bantu Trisha nggak? Kalau saya exercise, saya dapat 1,75. 1.750.000. Ini nggak saya exercise karena Trisha kan bilang rugi, tidak di exercise. Oke, kalau nggak di exercise, saya terima 1 juta pound sterling, saya apain 1 juta pound sterling ini? Dikonversi ke dolar, Pak.
Gimana caranya mengkonversi? Pakai rate 1,76 itu. Pakai 1,76. Jadi saya jual aja ke pasar. Saya jual ke bank atau ke pasar dengan harga 1,76. Berarti saya akan dapat 1.760.000 gitu kan ya Trisha ya? Oke. Apakah ini net cash yang saya peroleh? 1.760.000? Dikurang sama biaya option yang di Kenapa awal, Pak. dikurangi sama biaya? Kenapa harus dikurangi biaya? Karena kan biayanya sudah kita keluarkan di awal. Ya, jadi kita cash inflow-nya 1.760.000, kemudian cash outflow-nya di awal tadi berapa mestinya 26.460, terus opportunity cost-nya 3% sehingga nilai di T1-nya 27.254. Maka 1.760.000 dikurangi 27.254, netnya 1.732.746. Itu kalau kursnya di 1,76. Kalau 1,77 berarti 1.770.000 dikurangi 27.254. Kursnya 1,78 berarti 1.780.000 dikurangi 27.254. Trisha mengerti? Iya, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Terakhir, Trisha, ini kenapa ketika dia di garis datar yang artinya pada saat di exercise, ini kan garis datar dia exercise nih berarti. Kalau kursnya di bawah 1,75, lihat nih. Kalau kursnya di bawah 1,75, exercise atau tidak, Trisha? Exercise, Pak. Exercise. Dia dapatnya kursnya berapa? 1,75. 1,75. Jadi berapapun kursnya, selama dia kalau dia di bawah dan di exercise, maka dia dapat 1,75. Kenapa dia nggak dapat 1.750.000 di sini, Trisha? Kenapa dapatnya cuma 1.722.746? Karena ada biaya yang dikeluarkan untuk Ada membeli biaya yang put dikeluarkan. option. Berapa besarnya biaya yang dikurangkannya? 27.254. 27.254. Itu kenapa 1.750.000 dikurangi 27.254, dia dapatnya netnya 1.722.746. Nih deh. Sampai dengan 1,75 baru dia akan makin lama makin tinggi. Ini adalah gambar kalau menggunakan option. Ada pertanyaan? Enggak sih, Pak. Nggak ada ya? Oke. Sekarang kita konsentrasi ke gambar sekarang. Pertanyaannya ke kelas nih, ke semuanya. Kalian pilih yang mana ya? Ini ada 4 pilihan nih. Pilihan pertama, forward, sudah pasti dapat 1.754. Ini berarti, ini forward ya? Oke. Kemudian, yang kedua, kalau, oh sorry.
Ini yang satu adalah kalau nggak ngapa-ngapain nih, do nothing. Kemudian forward dapatnya 1754. Kalau money market dapatnya pasti 1772. Forward pasti dapat 1754. Money market pasti dapatnya 1772. Option tergantung berapa kursnya. Tapi dia sudah bisa dipastikan minimum dapatnya 1722746. Tapi kalau kursnya di atas 1,75 dia bisa dapat untung yang besar. Makin tinggi kursnya dia akan makin besar. Kalau do nothing maka dia bisa dapatnya rendah banget atau tinggi banget. Oke. Bagaimana kalian memutuskan dalam kasus ini? Izin Pak, Silakan. mungkin tergantung apa sih namanya ekspektasi dari masa depannya Pak. Apakah kemungkinan besar akan naik atau turun? Oke. Tergantung ekspektasi. Tapi misalkan ekspektasi kan bisa salah. Ekspektasi kan bisa salah. Misalkan ekspektasinya tinggi tapi ternyata rendah. Ekspektasinya rendah ternyata tinggi. Satu memang ekspektasi. Tapi sebelum ada ekspektasi yang paling penting apa sebenarnya? Saya sudah punya ekspektasi. Kemudian apakah bisa hanya dengan ekspektasi itu saya mengambil keputusan? Mungkin tambahannya itu Pak, seberapa besar sih resiko yang berani dia ambil gitu terkait dengan sumber daya yang dia miliki. Betul. Jadi ada dua yang penting yang harus diperhatikan. Satu, ekspektasi saya, tapi juga seberapa besar saya berani mengambil resiko atas ekspektasi yang saya buat gitu. Kalau saya berani mengambil risiko, maka saya keputusannya tergantung dari ekspektasi saya. Tapi walaupun saya punya ekspektasi, tapi kalau risikonya saya tidak berani ambil, maka saya tidak berani berisiko, saya akan mengambil pilihan yang aman. Gitu ya. Oke. Sekarang pilihannya. Bagi yang, berarti kalau ngomongin ekspektasi, ekspektasinya kursnya sekarang kan 1764. Di sini berarti posisi kita ya. Kondisi sekarang 1764. Ekspektasinya bisa lebih tinggi dari 1764, bisa lebih rendah dari 1764. Kalau lebih rendah dari 1764, ekspektasinya lebih rendah. Kalau lebih rendah mungkin ngambil yang money market yield. Money market yang paling tinggi. Apakah berpengaruh saya punya risiko tinggi atau berani mengambil risiko tinggi atau tidak kalau ekspektasinya kursnya di bawah 1,764? Misalkan ya, sama-sama ekspektasinya akan 1,7 gitu misalkan. Atau 1,74 lah. Apakah, kan tadi kan tergantung ekspektasinya dan tergantung seberapa besar saya berani mengambil risiko. Sekarang kalau tergantung ekspektasinya di bawah 1,76. Saya tidak berani mengambil risiko. Pilihannya apa? Forward hedge mungkin Pak. Kalau saya berani mengambil risiko atau mengambil risiko? Kalau berani mengambil risiko, money market kan tadi. Kalau nggak berani mengambil risiko, money market. Kalau nggak berani mengambil risiko, di bawah 1,76. Pilihan terbaik saya yang saya punya apa? Forward hedge. Masa forward hedge? Sebentar. Ini ya. Put option kali ya, yang paling aman. Paling aman. Coba. Pada saat 1,70, pilihan apa yang memberikan saya nilai tertinggi?
Money market. Money market 1,67. Pilihan apa yang memberikan saya tertinggi? Nilai tertinggi. Oh iya, money market. Money market 1,73. Pilihan apa yang membuat saya nilainya tertinggi? Iya, money market. Selama dia di bawah 1,76, mau berani mengambil risiko, mau tidak berani mengambil risiko, pilihan apa yang membuat nilai saya tertinggi? Money market, Pak. Money market pilihannya. Mau saya berani mengambil risiko, mau tidak berani mengambil risiko, kalau pilihannya di bawah 1,76, jelas kok kelihatan ini. Sampai dengan 1,77 lebih saja, money market itu pilihan yang paling baik dibandingkan dengan pilihan yang lain. Bisa ngelihat bedanya pilihannya. Jadi di bawah 1,76 kalau pilihan saya kursnya akan lebih kecil dibandingkan dengan kurs hari ini, maka pilihan money market adalah pilihan terbaik. Kan bisa dilihat dari gambar, nilainya kan tertinggi. Izin, Pak. Silakan. Tapi bukannya kalau money market itu ya selain resiko dari apa namanya nih kursnya, kan juga ada resiko WACC nggak terpenuhi ya Pak ya. Maksudnya resiko investasinya mungkin tidak sesuai risk yang diharapkan ya Pak ya. Resiko Ya, yang lain sih. ya. Itu kenapa ada perhitungan dia minimal kalau dia nggak dapat 3%, minimal 7,68%. Masih ingat nggak tadi? Iya, masih ingat. Ya, 7,68%. Kenapa? Selama dia dapat bunganya, returnnya di atas 7,68%, maka money market hasilnya lebih baik dibandingkan dengan forward. Ya kan? Ini dia. Karena kalau di bawah 1,76, saingan dari money market kan cuma forward. Option jelas enggak, jelas di bawah kan dia. Ini kan, garisnya kan dia di bawah money market. 176 nih, yang ini yang jadi patokan nih. Money market di bawah, unhedged di bawah, forward hedge di bawah, option juga di bawah. Jadi selama dia masih di atas 7,68% return per tahunnya, maka dia akan pilih money market. Kecuali kalau dia dapatnya 7,68, oh berarti dia ini. Dia akan pilih forward. Oke. Ada pertanyaan? Tapi betul asumsinya dia dapat 1772605 itu kalau returnnya 3% sama dengan WACC. Kembali lagi tinggal tingkat keyakinan kita terhadap dapat nggak 3% itu gitu kan. Atau 3 kali 4, 12% ya berarti ya. Per tahun. Oke. Itu kalau di bawah. Kalau di bawah kelihatan dari gambar money market yang apa namanya? Kalau dugaan kita kursnya turun. Kalau dugaan kita kursnya naik. Kalau dugaan kursnya naiknya sangat besar gitu kemungkinannya mungkin unhedged aja Pak. Unhedged. Lihat ya, kalau misalkan di atas 1,76 sampai dengan 1,77 money market masih lebih bagus. Ya. 177 nih ya, garis 177, 1,77 kan money market masih lebih bagus. Lebih tinggi dibandingkan dengan unhedged, lebih tinggi dari money forward, lebih tinggi dari option. Tapi begitu di atas 1,772 nih ya, 173 gitu ya. Yang tertinggi memang
uncovered. Di atas 1,80 juga, tapi di titik 1,80 put option lebih tinggi dari money market. Itu yang kembali ke risiko, seberapa besar kita mengambil risiko. Kalau estimasinya di bawah sudah jelas money market. Tapi kalau posisinya akan lebih tinggi tergantung seberapa besar risiko kita. Kalau kita berani mengambil risiko unhedged. Tapi kalau saya nggak yakin atau takut saya ini, berarti pilihannya adalah kalau tidak money market, option. Kenapa? Karena option juga menjaga kalau seandainya harganya turun banget, kita milih unhedged, maka dia akan nilainya turun banget. Jadi kembali ke seberapa besar risiko yang mau kita ambil. Kalau kita yakin, oh ini pasti di atas 1,78 gitu misalkan. 1,78. Ya udah kita unhedged saja. Tapi berani nggak ngambil risiko kalau seandainya di bawah 1,76 bukannya lebih tinggi. Wah saya nggak berani. Oh kalau nggak berani ya udah money market. Karena itu pilihan terbaik tuh sampai dengan 1,8. Tapi kalau yakin banget di atas 1,8, benar-benar yakin, ya udah unhedged. Tapi gimana? Aduh, nggak yakin, masih ada kemungkinan dia turun di bawah ini. Ya udah berarti optionnya gitu. Karena option kalau di atas 1,8 paling tinggi, tapi menjaga kemungkinan kalau seandainya kursnya turun di bawah 1,76. Apalagi kalau dia di bawah 1,72 ya. Ada pertanyaan? Tapi untuk range 1,66, 1,84 dan saya tidak berani mengambil risiko, maka pilihan money market adalah pilihan terbaik. Pilihan money market itu hanya salah kalau kursnya di atas 1,77 dengan unhedged. Dan kalau kursnya 1,8 dia kalah dengan option. Tapi di bawah itu, kalau saya tidak berani mengambil risiko, memberikan kepastian selama dia di bawah 1,77, saya pasti dapat 1,772. Ada pertanyaan tentang cara mengambil keputusan kalau dengan gambar ini? Oke. Kalau tidak, bagaimana dengan account payable? Saya hanya kalau sudah belajar account receivable, account payable-nya gampang, ya. Saya akan jelaskan sekilas. Saya hanya perlu minta bantuan ke yang money market hedge ya. Kalau unhedged, account payable sekarang. Kita harus switch pikiran kita. Sekarang kita bicara account payable. Kalau bicara account payable, berarti dia adalah liabilities. Kalau kursnya naik, malah dia akan menjadi rugi. Kenapa? Karena dia punya kewajiban untuk membayar 1 juta pound sterling. Dari neraca dan profit loss profile, ada pertanyaan atau tidak? Oke. Forward dan money market sama nih.
Konsepnya bahwa saya akan meng-create kontranya. Saya akan create kontranya di sisi aset 1 juta pound sterling yang nilainya sama. Bedanya kalau forward 1 juta pound sterling ini buy forward. Kalau yang tadi kan sell. Kalau ini buy. Artinya 90 hari lagi saya akan membeli 1 juta pound sterling untuk melunasi 1 juta pound sterling utang saya. Saya beli pound sterlingnya sekarang. Sehingga 90 hari lagi saya akan terima 1 juta pound sterling. Kursnya katakanlah sama di 1754 ya, walaupun kurs jual sama kurs beli forward bisa beda. Ini contohnya sama 1754. Berarti saya akan terima 1754 saya bayar 1754. Oke. Yang pertama kan unhedged. Kalau unhedged ya, kalau kursnya turun saya untung, kalau kursnya naik saya rugi. Ini yang merah. Diperkirakan 1760, tapi ini kan perkiraan. Ya. Money market. Money market, saya minta tolong Ricky. Saya, Pak. Ricky, berarti kalau money market, saya kan ini ya gambarnya ya Ricky ya. Ini gambarnya. Sama gambarnya kayak gini. Iya. Karena saya account payable-nya di sisi liabilities, saya meng-create 1 juta pound sterling di sisi aset. Bagaimana menggunakan mekanisme money market, saya bisa meng-create 1 juta pound sterling di sisi aset. Create 1 juta. Beli 1 juta pound sterling, terus kita apa? Kita future value kan kali, Pak. kalau kita future value kan itu ngapain tuh? Terus beli 1 juta pound sterling. Kemudian pada tingkat bunga 8%, kita investasikan. Investasi. Invest pada tingkat bunga berapa? 8%. 8%. Kenapa 8%? 8% karena itu, Pak, tingkat investasi per tahunnya 8%. Tingkatnya 8%. 8% yang mana nih? Yang pound, yang 3 bulan investment Pound sterling ya. Karena saya invest kan 1 juta. Beli 1 juta pound sterling, kemudian invest di 8%. Ini dia ya. Kalau saya beli 1 juta pound sterling, kemudian saya invest 8%, berarti di T1 saya akan punya uang 1.080.000. Ricky. Oh, itu apa? Tingkat bunganya untuk yang 90 hari, Pak. Untuk yang 3 bulan. Berarti berapa saya belinya? Apakah 1 juta? 1 juta, tapi pada tingkat bunganya 2% kali, Pak ya? Nggak ngerti saya. Apakah saya di T0 gitu ya? Apakah saya di T0 itu belinya 1 juta di sini? Enggak, Pak. Enggak.
Gitu ya. Berarti bukan beli 1 juta dong ya ini ya. Iya. Gitu ya. Pertanyaannya belinya berapa? 1 juta kan nilai di 90 hari ke depan. Jadi Betul. kalau kita present value kan pada tingkat diskon 8% per tahun. Berarti 1 juta itu adalah nilai 90 hari lagi. Ya. Berarti nilai yang sekarang bukan 1 juta nih di T0. Ya. Berapa? 1 juta dibagi 1 juta dibagi 1 plus 8% kali 90 per 360. Jadi di T0 itu hanya 982,16 ini dia. Supaya nanti setelah tingkat bunganya 8% per tahun atau 2% ya. Iya, 2% per 90 hari, nilai yang 980 ini akan jadi 1 juta. Yang lain ada pertanyaan? Menggunakan kurs hari ini, spot rate 17640, berarti hari ini di T0 yang diperlukan adalah 1729411,77. Sudah? Oke, sama dengan yang tadi. 1 juta pound sterling, begitu ini dapat diinvestasikan 98392, 1 juta pound sterlingnya selesai nih. Kita dapat 1 juta pound sterling hasil investasinya, kemudian kita gunakan untuk membayar account payable 1 juta pound sterling kita. Selesai nih, hedge nih. Untuk menghitung pembayarannya dari mana? Berapa yang kita bayarkan sebenarnya untuk 1 juta pound sterling account payable ini? Ricky, gimana cara ngitungnya? Yang 1729 Pak ya? 1729. Masih ada lanjutannya nih 1729. Ini kan yang digunakan untuk membeli 980.392,16 gitu kan ya? Iya. Oke. Terus kenapa masih ada lanjutannya ini Ricky ya? Kan ini sudah berubah menjadi 980 sebenarnya. Dan 980 ini kan 1 tahun lagi sudah jadi 1 tahun lagi, 90 hari lagi jadi 1 juta. Kenapa masih ada hitungan untuk yang 1729411,77? Itu kita investasikan lagi ya Pak? Apa di future value kan ya? Dihitung ke depan. Kenapa dihitung ke depan? Kenapa dihitung future-nya? Apakah diinvestasikan? Enggak diinvestasikan. Nilainya dia dibawa ke depan karena seolah-olah kalau itu diinvestasikan sendiri menggunakan tarif WACC, nilainya 90 hari akan berubah gitu Pak. Apa istilah yang seolah-olah diinvestasikan menggunakan WACC? Tadi Trisha udah jawab. Masih ingat nggak? Apa namanya? Kalau Trisha tadi jawabnya yang gini nih. Ini cost-nya 26460 dihitung menggunakan WACC 3% menjadi 27254. Trisha masih ingat nggak? Ricky masih ingat ya? Iya. Nah, hitungan ini namanya apa nih? Menghitung apa nih? Option itu Pak. Bukan.
Ini 1729411 kan sudah diubah menjadi 980. Ini kan sudah diinvestasikan dengan tingkat bunga 8% tadi, gitu kan ya? Ya. Tapi memang untuk memperoleh 980,392 ini kita memerlukan 1729411,77 dolar. Gitu kan ya? Ya. Saya yang nggak ngerti kenapa ada hitungan ini nih. Kenapa 1729411 masih lanjut ya? Kenapa dia dihitung seolah-olah dia diinvestasikan gitu? Kalau dia apa ya Pak? Opportunity cost Pak. Opportunity cost. Ini yang namanya perhitungan opportunity cost. Ingat ya. Karena saya invest di pound sterling, maka saya tidak bisa invest di dolar. Itu yang namanya opportunity cost. Saya kehilangan kesempatan karena saya memilih untuk melakukan hal lain. Jadi pilihannya kan, saya punya 1729411. Pilihannya adalah saya invest di dolar atau saya invest di pound sterling. Iya. Tapi karena saya punya kewajiban untuk membayar 1 juta pound sterling, maka saya membeli 980 ini untuk melakukan pelunasan 90 hari lagi. Gitu ya. Artinya saya menggunakan uang saya 1729411 untuk membeli 980. Gitu ya. 1729411 ini ada opportunity cost-nya. Artinya saya bisa invest sebenarnya 1729411 menggunakan rate untuk memperoleh return WACC. Jadi saya seharusnya dapatnya 1781 nih 294 nih di sini nih. Ya, ini konsep opportunity cost. Atau kalau konsep gambarnya kurang lebih seperti ini, sama dengan yang gambar segi 4 tuh. Saya pilihannya punya dolar 1729411,77 atau saya punya pound sterling 980,392,16. Masih ingat nggak ini yang gambar segi 4? Ya kan? Ini saya bisa invest. Menggunakan rate 3%. Ini saya bisa invest menggunakan rate 2%. Ini akan jadi 1 juta pound sterling. Ini akan jadi 1.781.294,12. Ini dia. Artinya 1 juta pound sterling di sini nilainya ekuivalen dengan ini. Masih ingat nggak gambar yang segi 4 itu? Masih Pak. Ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Kalian harus harus pelajari benar-benar yang money market ya.
Option kurang lebih sama. Tapi ingat, kalau option, lihat logikanya. Saya akan meng-hedge hanya bagian bawah. Kalau meng-hedge hanya bagian bawah, saya akan buy call option. Ya, buy call option. Betul nggak? Sehingga netnya adalah ini nih. Ini datar. Turun dengan datar, turun, naik dan turun, datar jadinya. Yang hijau adalah netnya. Perhitungannya sama, preminya 1,5, 1,75, 1 juta kali 1,5% dikali dengan kurs saat ini 1.764 1.764,0 dapatnya 26460, di future value kan sama 27254. Hanya bedanya kalau yang di sini dia dikurangi, dia mengurangi nih, 27254 mengurangi. Karena AR kan saya terima uang, ini saya bayar. Sementara kalau di sini menambah. Ini saya tambah. Saya bayar utang saya dengan kurs 175, 1750, saya tambah biaya untuk transaksi option. Sehingga netnya bertambah 1777 yang saya bayarkan. Ini kan by purchasing call option, purchase call option, buy call option. Yang saya tidak mengerti kenapa gambar hijaunya berbeda dengan ini ya. Oke, setelah itu gambarnya sama nih gabungannya. Kalau money market 1781294, ini yang unhedged, ini yang forward. Yang option. Kenapa dia gambarnya seperti itu? Oh, karena ini payable. Jadi gambarnya terbalik nih hijaunya. Oke. Kenapa maksud saya terbalik? Lihat ya. Di sini kan saya makin untung kalau kursnya makin kecil. Ya, ini kan gambarnya makin untung kalau makin kecil. Di sini ini adalah pembayaran, sehingga yang saya pilih adalah yang paling rendah. Jadi kalau saya bayar makin rendah, saya akan makin diuntungkan. Jadi dia akan mirror, kebalik dia jadinya hijaunya. Makin rendah saya bayar,
maka saya untungnya makin tinggi. Kembali ke pertanyaan mana yang akan dipilih. Kalau kursnya turun, sekarang kan 1,76. Kita pilih yang tertinggi atau yang terendah? Yang terendah, Pak. Yang terendah. Berarti kalau kursnya ekspektasinya di atas 1,76, lebih tinggi dari kurs spot saat ini, maka yang terbaik pilihannya adalah forward. Karena forward yang paling rendah. Tapi kalau estimasinya kursnya di bawah 1,76, berarti unhedged yang paling bagus. Tapi kalau kita ingin mengurangi risiko kalau kursnya tiba-tiba naik, maka pilihan terbaiknya adalah option. Ini karena dia paling rendah kan ya. Tapi sekali lagi, paling rendahnya kalau dia di atas 1,725 nih. Kalau dia turunnya 1,76 sampai 1,73 gitu. Pilihan kedua yang terbaik kalau dia setelah unhedged kan tetap forward. Jadi tergantung ekspektasi, ekspektasinya berapa. Dan tergantung berapa besar perusahaan mau mengambil risiko. Kalau konsisten ya bahwa ekspektasi kursnya akan 1,76 kan ya tadi ya. Ini kan. Advisorsnya kan bilang forecastnya 1,76. Kalau advisornya 1,76 berarti kalau kasus ini AR-nya 1,76 maka yang terbaik adalah money market. Sementara kalau AP 1,76 pilihan yang terbaik adalah forward contract. Ini dia. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Baik. Itu transaction exposure dan pengelolaannya. Jadi ini sudah menggabungkan antara derivatif yang kalian pelajari, terutama option dan forward, dan forex, international finance-nya. Jadi valuta asingnya digabung jadi satu di sini. Konsep hedging juga masuk di sini. Jadi konsep derivatif, forward option, konsep hedging, dan forex. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, saya rencananya mau mengerjakan soal nomor 15 nih. Ini hanya diubah pound sterlingnya 3 juta. 90 harinya sama, tapi tingkat bunga pinjaman untuk pound sterling 14. Ini data-datanya kurang lebih sama. Hanya yang membedakan di sini adalah put optionnya dikasih 2.
1,75 premiumnya 1,5, 1,71 premiumnya 1%. Jadi nanti gambarnya akan ada dua nih. Ini. Salah satu pasti akan ada di atas yang lain. Sehingga pertanyaannya untuk yang put option, sebenarnya mana yang lebih baik? Apakah strike price-nya 1,75 di premium 1,5 atau strike price-nya 1,71 di premium 1%. Itu tambahan yang berbeda dengan exercise yang kita kerjakan tadi. Sisanya cuma ganti angka. Sehingga seharusnya kalian bisa mengerjakan. Sekalian kalian berlatih untuk membuat gambar ini. Ya. Karena ini harus dengan skala supaya pas ininya jawabannya. Oke. Jadi untuk hari Kamis ini kalian kerjakan PR soal nomor 15 dan kalian pelajari chapter 11. Oke. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Izin Pak, Silahkan. kalau untuk pertemuan yang hari Kamis, berarti belum termasuk pembahasan kasus apa tadi ya, yang kasus terakhir itu ya Pak? Carrefour belum. Belum ya? Oke. Belum. Memastikan aja Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Jadi yang untuk hari Kamis kita akan bahas PR ini dulu. Setelah bahas PR ini, untuk ngecek aja jawabannya. Setelah kita bahas PR, kita akan lanjut ke translation exposure. Ya.